Selamat sore teman-teman di rumah. Ya, kembali lagi dengan episode terbaru Ngopi Sore bareng dokter. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dokter Indri Laksmi Putri, spesialis bedah plastik kraniofasial. Selamat sore, Dok. Selamat sore Mbak Valen. Hari ini kita akan membahas mengenai mikrotia. Nah, mikrotia itu penyakit apa sih, Dok? Jadi mikrotia ini adalah berasal dari dua kata, mikro dan tia. Mikro itu kecil, tia itu telinga. Jadi telinga yang kecil. Dan ini terjadi sejak lahir. Jadi merupakan penyakit bawaan nih Mbak Valen nih. Oke, nah jenis-jenis mikrotia sendiri itu ada apa aja, Dok? Jadi jenis-jenisnya tuh banyak ya, kita memakai klasifikasi Hunter ya, ada grade 1 sampai 4. Dimulai dari yang grade 1 itu struktur telinganya itu lengkap, hanya saja ukuran yang kecil. Terus kemudian grade 2 itu ada beberapa struktur telinga yang hilang. Grade 3 itu hanya tinggal daun telinga saja, dan grade 4 itu tidak ada sama sekali tampilan telinga pada pasien-pasien mikrotia ini. Oke. Tadi itu kan dokter udah menjelaskan mengenai jenis-jenis mikrotia Yes. ya. Nah, mikrotia ini apa muncul karena dari keturunan, Dok? Jadi, pengalaman saya ya, pasien-pasien saya mungkin kurang lebih yang terlibat dengan, ada, kakaknya ataupun orang tuanya ataupun, paman atau, tantenya itu yang, sama dengan, menderita mikrotia ini juga, itu mungkin hanya 5% dari pasien. Jadi, eee, belum bisa dikatakan bahwa dia terikat, bahwa ini akan diturunkan gitu ya, karena angka kejadiannya hanya kecil yang diturunkan. Namun pada umumnya ini terjadi karena ketika, saat si ibu mengandung, itu di trimester pertama, 3 bulan pertama, itu terjadi sesuatu masalah di situ. Apakah itu gizinya kurang, apakah itu, ada sesuatu yang menyebabkan kegagalan perkembangan dari telinga itu sendiri, entah ibunya konsumsi obat-obatan atau mungkin terkena radiasi atau mungkin, ibu sendiri hamil, dalam usia yang, tua, ataupun mungkin ada, infeksi yang dialami si ibu, ataupun mungkin ada stres baik psikis ataupun fisik dari si ibu itu sendiri. Jadi lebih kepada environment-nya. Oke, kalau gitu. Nah, untuk mikrotia ini sendiri, Dok, kan tadi kita bahas kayaknya kebanyakan berdasarkan dari keturunan atau emang Lebih dari environment sih ya, oke, jarang yang diturunkan beneran. langsung. Oke. Nah, ini kalau misalkan udah lumayan gede nih seorang anak ini, Yes. bisa nggak sih kena mikrotia? Enggak, karena dia terjadinya memang sejak lahir. Berarti Sejak lahir. emang dari Prosesnya ada ketika di kandungan itu, di pembentukan telinga itu ada pada, trimester pertama, 3 bulan pertama. Makanya, dianjurkan untuk para ibu-ibu hamil nih benar-benar memeriksakan diri ya, dan menjaga kehamilannya terutama pada waktu perkembangan, struktur, tulang-tulang kepala dan wajah, yaitu 3 bulan pertama kehamilan. Oke. Nah, tadi dokter udah menyebutkan bahwa lingkungan dari ibu sendiri ini Yes. memang sangat penting dan mempengaruhi kesehatan. Ya, seorang bagaimana anak. dia menjaga kehamilannya, nutrisinya apakah terpenuhi, dia minum obat-obat nggak, kadang-kadang, dia hamil dia nggak sadar dia hamil, jadi dia masih konsumsi obat-obatan yang mungkin punya efek yang harm ke, baby-nya. Kemudian juga, apakah dia punya pekerjaan yang terkena radiasi atau tidak, ataukah dia nutrisinya bagaimana, usianya itu sendiri bagaimana, karena seperti kita tahu, hamil di atas 35 tahun itu sekarang sudah masuk resiko tinggi, apalagi di atas 40 tahun ya. Iya. Jadi ya itu kalau bisa benar-benar, memeriksakan diri, kepada dokter spesialis, kandungan yang terkait. Oke. Kalau misalkan mikrotia ini sendiri, apakah ada tingkatannya, Dok? Dari misalkan ringan atau sampai yang parah gitu? Nggak ada sih, cuma, memang, pada grade 1 itu memang cenderung rekonstruksinya lebih mudah dibandingkan tentunya grade 2 dan, tentunya lebih susah lagi pada grade 3 dan ke-4. Karena, kalau ke-4 itu benar-benar kita nggak ada, komponen struktur telinga ya, dan, pada grade 3 minim sekali, kita hanya punya daun telinga saja. Oke, kalau gitu, Dok. Kalau misalkan dampaknya jika mengalami tingkat yang paling parah tuh gimana? Dampaknya pada mikrotia, ini jadi mikrotia itu bisa terjadi satu sisi ataupun dua sisi.
Nah, kalau dia terjadi satu sisi, maka kita, sarankan adalah menjaga pendengarannya. Jadi, kontrol rutin ke dokter THT ya, karena untuk fungsi pendengaran dokter THT kami dari bedah plastik untuk rekonstruksi daun telinganya. Oke. Jadi pembentukan daun telinganya. Jadi harus kontrol rutin ke dokter THT untuk menjaga fungsi pendengarannya. Karena tentunya, apabila terjadi mikrotia ini, pada umumnya dia tidak memiliki lubang. Jadi kita mendengar tuh kan telinga kita tuh ada namanya konduksi suaranya melalui udara ataupun melalui bone, melalui tulang. Dia hanya bisa melalui tulang, makanya dia harus pakai alat bantu dengar. Dan pada untuk yang satu sisi biasanya masih bisa dikompensasi oleh pendengaran telinga yang normal. Sehingga harus dijaga nih telinga yang normalnya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada dua sisi. Kalau dua sisi mutlak memerlukan alat bantu dengar karena supaya bisa, bone conduction-nya, konduksi untuk tulangnya diperkuat karena, pada umumnya, konduksi, suara yang melalui udara itu terganggu. Oke kalau gitu. Nah, ini kan tadi kalau misalnya memang ada seorang anak yang mengalami mikrotia gitu ya, Dok, Yes. berarti kan harus dibedah plastik ya kan, Dok, Iya. ya? Nah, itu ada standar nggak sih? Umur berapa? Minimal lingkar dadanya 60 senti. Jadi ada Oke. tulang lingkar dada itu 60 senti. Kenapa minimal 60 senti? Soalnya kita bikinnya dari iga. Oh, Jadi iga itu kalau, nama bekennya tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu ada tulang muda, tulang keras. Yang keras nggak bisa dibentuk jadi telinga. Yang kita bentuk adalah tulang muda. Nah, kapan itu kuat? Nah, memang rata-rata riset membuktikan ketika lingkar dadanya usia 60 lingkar dadanya minimal 60 senti, biasanya usia 9-10 tahun. Oke. Tapi pasien termuda saya usia 5 tahun. Jadi kebetulan usia 5 tahun dia lingkar dadanya udah cukup, ya udah kita operasi. Tapi pada umumnya 9-10 tahun. Oke. Untuk kapan harus periksa ke dokter, Dok, untuk anak ini? Anak ini harus periksa ke dokter, jadi kita bekerjanya tim ya. Kalau mikrotia ini kan kelainan bawaan telinga. Jadi begitu dia terlahir, maka kita, periksa bawa ke dokter, THT nih, untuk dilihat fungsi dengarnya, bagaimana menjaga fungsi dengarnya. Terus juga pasti orang tua nih akan shock karena anaknya merasakan berbeda. Jadi butuh juga untuk kepada psikiatri anak, untuk menenangkan orang tuanya dan juga untuk mempersiapkan anak ini ketika dia besar nanti lebih optimis. Karena seringkali kita jumpai pada anak-anak dengan kelainan bawaan ini, satu mereka, anak-anak yang cenderung pemalu dan yang kedua sering dibully. Nah, gimana caranya mereka bisa stand up for themselves gitu ketika nanti dia, bersekolah. Nah, itu tadi atau bersosialisasi. Kemudian baru nanti untuk rekonstruksi itu sendiri ada 2 tahap. Yang pertama tadi minimal lingkar dada 60 senti, jadi kita ambilkan dari iga, kita bentuk, kita tanam. Nah, ditanam telinganya masih nempel, sedangkan telinga kita kan sudah ngangkat ya. Kan telinga kita nggak ada yang nempel. 6 bulan sampai 1 tahun kemudian telinganya akan diangkat, dilepas. Jadi ada 2 prosedur bedah. Tapi kapan dia ke dokter? Dari awal, karena kita butuh untuk evaluasi dengarnya, menjaga fungsi dengarnya, mempersiapkan sisi psikologisnya, jadi banyak. Berarti ada kolaborasi ya, Dok, Yes. antara deskripsi serta orang tua yang Betul punya sekali. anak Betul. dengan mikrotia ini ya. Betul. Oke. Untuk anak yang mengalami mikrotia ini, Dok. Iya. Kan tadi misalkan pendengarannya tidak bagus, terus habis itu kalau misalkan fungsinya udah bagus, misalnya fungsi pendengaran bagus, itu apa beda penanganannya dengan yang dari awal memang tidak bisa mendengar gitu? Pendengarannya kalau untuk, fungsi pendengaran ya itu tadi ya, karena itu nanti ranahnya bidang tim yang, dokter THT. Jadi dia akan memutuskan apakah anak ini membutuhkan alat bantu dengar atau tidak. Tapi kalau untuk operasinya itu sendiri, karena kita membuatnya daun telinga. Ya daun telinga tuh fungsinya apa sih gitu. Sekarang pandemi pakai masker, nyantolannya di daun telinga. Kita pakai kacamata, nyantolkannya juga di daun telinga gitu. Jadi kita pakai. Jadi fungsinya tuh penyangga. Dan, pada penelitian yang sedang kita lakukan, pada beberapa pasien kami yang walaupun daun telinga ini bukan alat bantu dengar, setelah terbentuk daun telinganya itu,
entah kenapa, kan kita bisa mengukur ya dengan alat audiometri tim THT kami, itu, pada beberapa pasien ya, hampir, seluruh pasiennya pasca operasi itu meningkat pendengarannya, walaupun tidak Mmm, bisa mengembalikan ke normal, heeh karena heeh tetap heeh. saja ada struktur tulang pendengaran yang terlibat di situ, yang bermasalah juga, yang tidak bisa dibenahi tentunya dengan rekonstruksi daun telinga. Tapi fungsi daun telinga itu kan menangkap suara, dia pengeras, dan juga Mmm, tadi itu penyangga. oke. Untuk penanganan sendiri selain operasi, apa tuh, Dok? Pada umumnya adalah, penanganannya memang, terakhir-terakhir tuh adalah operasi ya, Mhm ketika mhm. lingkar dada, tapi tentunya penanganan lain ada tadi kan, preparasi Mhm. mentalnya, terus kemudian mental issue-nya ya, terus kemudian juga, hearing-nya juga, hearing issue. Jadi sebetulnya sangat terkait, dan ini, satu yang, perlu dicatat bahwa pasien-pasien dengan, mikrotia ini mereka tidak mengalami, gangguan IQ. Tidak ada Mmm, masalah dengan intelijennya. Beberapa dari pasien kami bahkan bisa sekolah S2 sampai ke luar negeri, nggak ada masalah gitu ya. Jadi cuma yang memang, banyak jadi masalah di sini ketidakpedean mereka. mmm, Dan biasanya itu teratasi setelah mereka punya daun telinga, setelah mereka berjumpa dengan, tim, psikiatri ataupun psikolognya, sehingga mhm. itu membangun kepercayaan diri mereka dan mereka bisa, ya berbaur dengan Mmm, masyarakat normal pada umumnya. oke, baik kalau gitu, Dok. Ya, yang terakhir, Dok, ini mengenai jadwal praktek dan Ya. telekonsul. Mungkin, dokter bisa memberikan info pada teman-teman yang di rumah mengenai jadwal prakteknya Dokter Indri. Oke, jadi, jadwal, praktek saya itu di hari Selasa dan Kamis, dan tambahannya di hari Sabtu, dan itu biasanya by appointment kalau Selasa, Kamis itu, sore, kalau Sabtu lebih ke arah pagi, nanti Mhm, bisa, juga telekonsul Mbak oke, Valen, heeh, jadi nanti bisa menghubungi dari pihak National Hospital mhm, Surabaya. oke. Oke, kalau gitu, Dok, thank you atas Sama-sama, informasinya hari terima ini, sharing-nya kasih. Ya. juga. Ya, begitu saja untuk pembahasan kita hari ini mengenai mikrotia. Dan jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya. Thank you. Terima kasih.